Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Syahid, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Duha yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan majlis ini majlis penguat iman, majlis pemandu amal, majlis yang mengantarkan kami dalam keridhaan-Mu ya Allah. Lindungi dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kajian nomor 147. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 147. Law asyraka laka nurul yaqin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min an tarhala ilaiha wa la ra'aita mahasinad dunya qad daharat kisfatul fana'i 'alaiha. Andaikan nur keyakinan itu telah menerangi hatimu, niscaya engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu sebelum engkau melangkahkan kaki kepadanya. Niscaya juga engkau akan melihat segala kecantikan dunia ini telah diliputi kesuraman, kerusakan yang bakal menghinggapinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya nur cahaya jika masuk dalam hati, terbuka lapanglah dada untuknya. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah yang demikian itu? Nabi kemudian menjawab, yaitu merenggangkan dirimu dari dunia dan tipuannya dan condong kepada akhirat yang kekal. Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan pemuda Ansar dan Rasul bertanya, kaifa asbahta ya Harisah? Qala asbahtu mu'minan haqqan. Fama haqiqatu imanuk? Fa inna likulli syai'in haqiqah. Qala ajabtu nafsi 'anid dunya wa ashartu layali wa admamtu nahari wa ka'ani anduru ahlil jannah yatazawuruna fiha wa ka'ani anduru ahlin nar yatadaguna fiha. Faqala Rasulullah, arafta ya Harisah falzim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang pemuda, bagaimana keadaanmu hari ini wahai Harisah? Jawabnya, saya kini menjadi seorang mukmin yang sesungguhnya. Rasulullah berkata, wahai Harisah, perhatikan perkataanmu, sebab tiap kata itu harus ada bukti hakikatnya. Maka Harisah berkata, ya Rasulullah, jiwaku jemu dari dunia sehingga saya bangun malam dan puasa di siang hari. Kini seolah-olah aku berhadapan dengan arsy dan melihat ahli surga sedang menziarahi satu sama lain. Sebagaimana juga seolah-olah aku melihat ahli neraka sedang menjerit-jerit di dalamnya. Nabi bersabda, engkau telah melihat, maka tetapkanlah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi menurut yang dibaca dari tulisan Ibnu Athaillah, semoga Allah merahmati beliau, andai kata
Allah sudah memberikan nur, yakin, keyakinan di sini. Yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat-malaikatnya, yakin kepada kitab-kitab, yakin kepada Rasul, yakin kepada hari akhir, yakin kepada qada dan qadar. Mantap, tidak ada ragu. Ada yang tahu, ada yang percaya, ada yang yakin. Yang yakin ini yang paling mahal. Kalau sudah yakin terhadap kebenaran, maka mendengar kata akhirat itu yakin sekali bahwa pasti ada akhirat, pasti akan ada sesuatu yang terjadi di sana. Kalau baik pasti balasannya surga, kalau buruk pasti balasannya neraka, dan itu yakin sekali. Sehingga sebelum kaki melangkah ke akhirat nanti, dia sudah benar-benar bisa merasakan indahnya rasa, ya ini ya, yakin dengan indahnya balasan di surga dan mengerikannya azab di neraka, dan itu sudah akan menggerakkan dia untuk senang beramal dan berhenti dari maksiat. Jadi keyakinan kepada akhirat itu membuat seseorang sangat semangat untuk beramal dan sangat takut untuk berbuat maksiat. Ini buah dari keyakinan yang sesungguhnya. Seperti tadi dari sahabat Ansar ini, "Hei Haritsah," dan ternyata jawaban beliau bahwa jemu terhadap dunia. Kalau jemu terhadap dunia, surat Al-Qasas 77 ya. Coba kita simak surat ya Al-Qasas 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah engkau cari apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia. Ini tidak berarti dunia dan akhirat seimbang. Saya baca beberapa tafsir, namun kalau diringkaskan sederhananya seperti ini. Kalau kita punya uang, hendaklah mencari rezeki, menjemput rezeki dan menggunakan rezeki itu untuk kampung akhirat. Tapi jangan engkau lupakan hak-hak duniamu dari rezeki ini. Makan yang halal barokah supaya tubuh kuat ibadah, untuk menjaga kesehatan dari rezeki ini, untuk bisa keluarga, hak-hak keluarga. Jangan seluruh rezeki itu digunakan untuk bekal, hanya semata-mata disedekahkan sehingga melupakan hak-hak dunianya. Jadi tidak seimbang dunia dan akhirat. Tapi buktinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bukankah itu seimbang? Tidak. Coba minta dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, minta kebaikan akhirat, dan minta dilindungi dari azab neraka. Sudah beda ya. Lebih banyak yang kita minta untuk akhirat itu, ingin kebahagiaan dan perlindungan dari azab akhirat. Jadi rekan-rekan sekalian, bagi orang yang yakin kepada Allah, seperti kita punya sesuatu, lebih suka sesuatu ini dijadikan untuk bekal pulang. Punya tanah satu untuk kebahagiaan dunia, membuat rumah dia,
tempat tinggal yang layak, selebihnya wakaf untuk mengalirkan pahala sampai akhirat. Punya mesin bor untuk mengali bor, dia bor sumber air untuk dirinya, keluarganya, dan dia buat bor, sumur-sumur air untuk masjid, untuk pesantren, agar mengalir pahalanya. Seperti inilah orang yang yakin. Tidak berat untuk mengeluarkan asetnya untuk kepentingan akhirat, karena dia yakin saya pasti mati, dan mati itu tidak akan membawa dunia kecuali yang diniatkan untuk bekal akhirat. Jadi kalau ada orang soleh, rajin ibadah, punya ilmu agama, kikir, ini tidak nyambung nih. Karena kesolehan seseorang salah satunya adalah cirinya dermawan. Orang soleh yang asli itu banyak memikirkan akhirat. Orang yang sibuk memikirkan akhirat tidak akan kikir. Jadi kalau orang pelit, kikir, kedekut, itu dia lebih sibuk dengan keinginan nafsunya. Karena rezeki kita kan cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Nah, orang-orang yang yakinnya kepada Allah tinggi, itu ringan saja. Dia tahu apa yang dia sedekahkan pasti dilihat Allah, pasti dicatat Allah, pasti dibalas dengan Allah, baik dunia maupun akhirat. Tidak ada beratnya untuk menafkahkan dunia ini. Silakan diukur. Sebentar lagi ada kotak infak lewat. Seberapa kuat kita untuk ingin merasa dunianya ini lumayan nih untuk bakso dan makan malam. Coba tes, kalau pegang uang 120.000, 2 lembar, mana yang dimasukkan ke kotak infak nanti? Yang jujur, jangan langsung soleh, yang asli. Kan? Yang terbersit di hati yang mana? 20. Ya ada yang 100, ada yang 20, tapi mayoritas berapa? Yang asli nih, jangan yang langsung soleh, karena sebentar lagi lewat itu kan. Kalau 3 lembar 125.000, yang mana? 5.000. Kalau rezekinya lebih banyak 127.000. Untuk mengetes keyakinan kita tuh diantaranya itu. Apakah kita lebih terjamin dengan uang yang kita pegang, atau lebih terjamin dengan janji dan jaminan Allah? Bagi yang yakin kepada Allah, tidak berat. Maka yang sudah sepuh-sepuh ini, program masa keemasan, kalau punya tanah, berapa yang nanti Bapak pakai kalau sudah meninggal? Kan 2 kali 1 saja. Lalu yang 1 hektar diapain? Boleh sebagian untuk warisan, sebagian lagi wakafkan. Amal jariah itu salah satu ciri orang yang yakin kepada Allah. Jangan lupa untuk hak-hak duniawi kita, dan akhiratlah sebetulnya yang lebih banyak. Di antaranya, orang ini saya boleh bacakan saja ya, ini kiriman WA. WA tuh sebetulnya jangan terlalu sering dibaca, kecuali yang manfaat. Saya dapat kiriman ini tentang ikan harwana atau kan arwahnya. Seorang kiai melihat santrinya membersihkan akuarium kiai.
Dia memandang dengan takjub ikan arwana merah. Tidak sadar kiai berada di belakangnya. Nah, tahu tidak harga ikan itu? Kata kiai. Tidak tahu, kiai. Coba tawarkan ke tetangga sebelah. Potret ikan itu, bawa ke tetangga. Kembali lagi ke kiai. Berapa kata tetangga? 50.000, kiai. Sambil berkata mantap, 50.000. Coba kamu ke toko ikan, perlihatkan gambar itu, berapa? Dia nawar. Ketika balik lagi santri itu, 800.000, kiai. Santri gembira karena mengira sang kiai akan menjual ikan itu. Coba tawarkan tuh ke ahli ikan, teman. Ada yang memang pecinta dan pengetahuannya luas tentang ikan arwana ini. Yang seperti ini, yang sudah ikut lomba jenis ini berapa? Dan dia kaget karena bisa sampai 50 juta. Santri bingung, kenapa ini ikan yang ini harganya beda-beda? Menyaksikan betapa orang berbeda-beda menilai harga ikan yang sama. Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa engkau hanya akan dihargai dengan benar ketika engkau berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak menghargaimu. Karena mereka yang mengetahui nilai itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita ini dipandang sebagai orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Jadi kalau orang tidak tahu siapa kita, biasa lihat kita. Maaf, saya baru pulang dari Turki. Di sini mah gaya dihormati, di Turki didupak hadirin. Saha agimnya? Siapa orang ini? Kalau kita berada di antara orang yang tidak mengenali kita, kita tuh biasa. Walaupun di sini presiden, ada di sebuah pasar yang tidak kenal itu presiden, biasa Kita semua adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Coba, ketika saudara ngomong-ngomong, kenapa saudara ke sini? Tertarik ya? Ini tamu 573 nih dari mana-mana. Kenapa mau ke sini? Mungkin rada paham ya. Kita ke Darut Tauhid yuk. Kita nambah ilmu tauhid di sana. Mungkin karena memahami sesuatu maka saudara tertarik, betul? Nah, saudara juga mau menikah dengan seseorang karena paham dia tuh, ya, bahwa dia tuh bau, begitulah. Makanya batal. Nah, kita ini jadi orang yang istimewa. You are so special di dalam pandangan orang yang cinta sama kita. Kayak bapak teh ya, mungkin di kantor maneh naon ya, tapi kata istrinya, oh my darling Ayu Darto misalkan ya, kalau namanya Darto. Mungkin ada seorang ibu yang tidak ada apa-apa di sini, tidak dihargai, tapi dalam anaknya dipeluk, dipegang, dicium tangan, sangat spesial. Ketika orang mencintai kita,
Tapi orang yang sama di dalam pandangan orang yang dengki kepada kita, maka kita ini orang paling nyebelin. Senyum, sinis, begitu. Kalau orang sudah sebel kepada kita, apapun yang kita lakukan menyebalkan. Kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikut-ikutan adzan Mekah, amit-amit, jauh. Kita baca Quran, sholat, ngimamin agak lama, ujub, begitu. Apapun yang dilakukan, kalau orangnya sudah sebel, sudah tidak suka kepada kita, dijamin salah. Makanya kata Kiai begini, pada akhirnya setiap orang itu memiliki pandangan masing-masing, maka tak usah berlelah-lelah agar tampil baik di mata orang lain. Kalau mau baik, baik saja dalam pandangan Allah, karena tiap orang juga akan beda-beda memandang kita. Sakit hati kalau kita ingin dipuji orang. Dzuktul mararati kullaha falam ajid amarra minal hajati ilan nas. Kalau tidak salah begitu kata Ali bin Abi Thalib. Kepahitan seluruhnya sudah kurasakan. Dan tidak ada yang lebih pahit selain berharapnya hati kepada manusia, berhajatnya hati kepada manusia. Makanya hadirin, orang yang sudah yakin kepada Allah tidak akan sibuk mencari kedudukan di hati makhluk, tapi sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Nah, orang yang sibuk mencari kedudukan di sisi makhluk biasanya lebih sibuk membangun topeng, casing. Bukan tidak boleh kita pakai casing bagus, normal saja, proporsional ya, tapi jangan sampai tersiksa diperbudak casing sehingga lupa kepada isi. Rasulullah SAW pernah pakai jubah merah yang sangat indah, tidak ada masalah, tapi pribadinya jauh lebih indah dari apapun yang beliau pakai. Unta beliau juga bagus, kudanya kuat, perkasa, indah, tapi pribadi beliau tidak tertandingi oleh dunia apapun yang beliau sandang. Bu, Ibu, jujur, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Jawab, bukan tidak boleh dandan, sangat fitrahnya wanita ya, tinggal dandan tuh niatnya apa, dan harus ingat ada batasannya. Shh. Ini saya lihat program masa keemasan, dulu Bapak SMA ya kan? Sempat SD, lucu, pakai celana merah, dasi merah. Masanya pakai lagi sekarang Pak, lebih lucu Pak. Sekarang dasi ini saja lebih disegani loh Pak. Ada saatnya seseorang ingin eksis dengan topeng duniawinya, tapi beriring dengan kekuatan iman, kekuatan keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada akhirat, maka aksesoris ini menjadi tidak ada apa-apanya, walaupun boleh pakai yang bagus, karena andalannya adalah isinya. Ini saya pakai sorban sekarang di sini. Ini orang macam-macam menilai sorban ini. Yang belum pernah tahu, dari luar negeri tidak pernah lihat apa-apa, datang ke sini, why Mr. Jim pakai perban? Disangka perban hadirin, karena beliau
Tidak ngerti ini sorban. Disangkanya perban. Kecelakaan di mana katanya? Ketimpa apa? Gaya-gaya disangka perban. Ada juga yang nyindir, oh ikut-ikutan pangeran di Ponorogo. Ada. Yang benar dari mana? Di Ponorogo, di Ponorogo ada. Ada juga, maaf ya, dulu pernah nyeletuk, dia sering nonton TV-nya akhir-akhir tahun-tahun yang lalu. Ini mirip A.A. Jimmy katanya, ikut-ikutan A.A. Jimmy. Jadi tertukar hadirin almarhum ya. Naon lah. Lalu kenapa saya pakai ini? Ya saya ingin menghormati majelis ini. Tidak sopan kalau saya di sini pakai singlet, benar? Pakai blue jean ketat, pakai kaos kaki sepak bola. Ini ada kurang adab terhadap majelis ilmu. Tapi tentu tidak setiap orang akan menilai sama. Makanya maaf orang yang yakin ke Allah, yakin ke hari akhir, itu lebih suka dengan penilaian Allah daripada penilaian makhluk. Penilaian makhluk itu tidak bisa dipegang karena beda-beda. Kenapa kok beda-beda? Tuh, orangnya saja beda-beda. Latar belakangnya beda-beda. Keilmuannya beda-beda. Benar? Hobinya beda-beda. Keimanannya beda-beda. Umurnya beda-beda. Coba, gatrik itu mengesankan. Bagi sebagian orang mendengar kata gatrik itu, oh, excited begitulah ya. Pasti umurnya, ya masih kecil. Sok bapak gatrik, nggak mau. Masa keemasan diajak gatrik. Artinya usia saja bisa menentukan cara menilai. Betul? Coba tes begini hadirin. Ini mah testing saja. Dengan merem saja ya begini. Orang disuruh lewat itu sudah terukur tuh usia orang tersebut. Begini SMP. Bisa tuh. Ditutup mata, saya juga mungkin bisa kalau dites. Lewat lagi, ini sekitar usia 35 sampai 45. Gak dilihat, bisa Pak. Ini balita. Ini 60-an ya, 65-an. 60, 50, 55 sampai ke atas nih. Dari mana? Pakai hidung. Gatsby, SMP nih ya enggak? Belum punya modal nih ya enggak? Saya sudah tahu apa aja sih SMP teh. Tancap. Ya ini modalnya beli itu tisu buat gaya dan oh ini umur 35 udah mulai kebeli parfum yang 500 ribuan 35. Balita kasen ya enggak? Yang apa aja gini buat anak kecil tuh ya minyak telon dan sebagainya ya. Ini masa keemasan remason hadirin. Koyo. Maaf ya, dulu saya heran kenapa nenek saya kalau mau tidur selalu dibalur dulu tuh. PPO, remason, kenapa nenek-nenek tidur pakai gitu? Sekarang saya tidak heran karena saya pun mau tidur pakai. Berarti saya aki-aki ya. Ini ada masa kemasan. Bapak sudah tahu belum cirinya orang yang sudah tua? Pak, ada 3. 1, catat Pak, susah lupa, gampang lupa. Tuh, langsung dicatat. Yang kedua dan yang ketiga saya lupa Pak.
Si Bapak baru dicatat. Catat aja Pak, yang kedua dan ketiga saya lupa. Nurajin maaf ya Pak ya. Satu katanya gampang lupa, yang kedua saya lupa, dan yang ketiga begitulah hadirin. Jadi gimana ini maksudnya dari pertemuan ini? Sudahlah hadirin, sing yakin hidup ini hanya mampir, kita pasti mati, kita pasti akan mempertanggungjawabkan, dan kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat nanti. Hidup di dunia ini adalah untuk berbekal pulang ke akhirat. Maka gunakan dunia ini, ilmu, harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, otot, akal pikiran, jaringan untuk pulang ke akhirat. Cuma jangan lupakan hak-hak duniawi. Jadi dunia ini sekedar jangan lupa haknya. Sekarang cari pujian orang, capek, ada batasnya. Punten ya, ibu-ibu, ini banyak majelis taklim. Bu, ya ada masanya ibu teh ingin eksis, tapi lambat laun seiring dengan usia, seiring dengan ilmu, harusnya ibu berbeda di dalam dandan tuh Bu. Bu, ada masanya ibu harus menyadari udah nggak bisa diapa-apain. Mungkin ya, saya tidak menganjurkan ada masa ingin pakai bulu mata palsu, lentik, tapi ada satu masa ibu pakai bulu mata palsu nggak bisa ngangkat, berarti ototnya sudah tidak kuat. Ada satu masa punten ya, ingin kelihatan gaya, bapak-bapak ada ya katanya suka nangkring di mall, terus naik motor pakai kaos singlet, tapi besoknya bekas kerokan. Udah beda masa Pak ya. Dulu nangkring gini seperti apa film Titanic begini, besoknya beda lagi. Kalau tos sepuh mah angin dikerok belakang. Jadi harus sadar diri. Yang lebih hebat sadar diri sebelum dia masanya tiba untuk disadarkan oleh usia. Punten sekali ya, saya minta maaf gitu. Kadang agak heran kalau lihat orang sudah sangat senior, sepuh, tapi berusaha tampil seperti remaja. Pakai blue jean ketat, tapi kan beda hasilnya. Nggak mungkin orang menganggap ini remaja, udah beda, punten ya. Udah gitu darah juga mungkin tidak ngalir dengan ketat begitu, ya. Jadi ngagunuk di bawah. Udahlah hadirin, mending kalau sudah makin senior mah berhentilah cari kedudukan ingin dianggap ganteng, cantik, keren, yang gimana gitu. Udah mendingan cari kedudukan bagaimana jadi orang yang mulia, akhlaknya bersih, hatinya udah ke dalam yang kita kejar itu. Kebersihan hati, keteduhan jiwa. Jangan sampai hanya ngejar topeng dunia, penilaian, ingin dianggap ini itu oleh orang. Ini meletihkan. Dan perasaan dia akan dikagumi, pada sebagian orang itu malah akan menertawakan. Ini serius nih hadirin. Lelaki juga ada, bukan tidak boleh. Ada yang ditato itu udah sepuh, sampai kata cucunya, kakek apa-apaan pakai tato cacing. Hish, ini bukan cacing, ini naga dulunya. Waktu badan kakek gede, ini sisanya. Karena tos peot, jadi naga tuh jadi Astagfirullah, maaf.
Kakek maaf ya kek ya, saya juga kakek-kakek, sudah 11 nih cucu. Jadi kalau nyebut kakek teh bukan cuma orang lain yang ngomong juga. Alhamdulillah Allah melindungi saya tidak ditato, hati-hati. Kan kurang wibawa dari naga jadi cacing. Nah hadirin sekalian, makanya jangan cari kedudukan sisi makhluk, itu kecenderungannya hanya membangun topeng. Uang dikasih, kalau ingin kedudukan di sisi makhluk cenderung ingin dianggap sebagai orang kaya. Uang dikasih oleh Allah, tapi bagi yang yakin akhirat, ngasih makan orang miskin, membiayai orang sekolah, bangun masjid, membuat ladang-ladang amal, ngebor sumur air, pasang listrik di masjid. Uangnya Allah beri. Orang yang yakin ke akhirat dengan orang yang senang pujian makhluk pasti beda menggunakan uangnya. Benar? Kira-kira yang lebih bahagia yang mana? Yang ingin dipuji orang atau yang ingin dipuji Allah? Yang lebih bahagia. Kalau ingin dipuji orang itu udah dijamin hidupnya menderita. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Yang ngebulak-balik hati ini Allah. Mau bahagia, mau tenang, mau gelisah, itu Allah yang menentukan. Kalau Allah tahu hati kita lebih sibuk cari kedudukan di sisi makhluk, tidak akan dikasih ketenangan. Makin tua teh makin stres. Bukan tidak boleh olahraga, bukan tidak boleh merawat diri, bukan tidak boleh menyehatkan diri, tapi yang jangan tuh diperbudak demi penilaian makhluk. Juga jangan acuh kepada topeng, kumel. Kan pernah ada tuh keterangan dari yang datang ke Ali bin Abi Thalib. Datang seorang istri mengatakan, ini suami saya tuh rezekinya banyak, tapi kenapa dia hidupnya lusuh seperti itu? Datang, kenapa engkau berpakaian sesederhana selusuh ini? Kata yang bersangkutan, lah imam juga sederhana, lah saya ini harus meraba dari yang terkaya sampai yang termiskin. Sedangkan engkau sebagai orang biasa, tampakkan karunia Allah sebagai syukur. Boleh hadirin, boleh itu. Tapi bukan diperbudak di pujian orang. Begitu. Coba punya sepatu, kalau gratis ya, mending sepatu yang enggak bermerek atau sepatu yang bermerek dan kualitasnya bagus. Milih. Hadirin, ini teh ngarang ya, gratis belum tentu kejadian, baru bertanya saja mendingan yang mana, yang bikinan biasa yang tidak jelas kualitasnya atau yang bermerek dan bagus kualitasnya, mending yang mana? Kenapa? Pengen mereknya atau kualitasnya? Jadi tidak apa-apa kita punya yang berkualitas daripada sekali dipakai kemana alasnya misalnya. Loh, saya juga pernah beli Pak online Pak sepatu, sekali loncat peletak jadi dua. Gusti pengen murah teh kieu. Jadi tidak salah. Sekarang ada helikopter dijual murah. Yang satu sekitar 18 miliar. Yang satu helikopternya sekitar 1,8 miliar. Yang mana yang mau dibeli kira-kira? Jawab. 18 atau 1,8? Mending 18 satu jelas bisa terbang daripada 1,8 tegang sepanjang nggak jelas kapan jatuhnya. Bisa dipahami tidak cerita ini? Jadi bukan masalah mahal harganya, tapi sesuai keperluan atau tidak. Kan sekarang beli helikopter pesantren murah, tapi nggak bisa terbang karena banyak santri katanya bisa digotong. Saya kan malu hadirin naik helikopter digotong santri. Lebih baik Ustadz Mulyadi aja yang di helikopter itu. Maaf ya,
Jadi kesimpulan sederhananya, dunia cuman mampirlah. Jangan terlalu terpesona. Dan kalau mati juga tidak dibawa dunia ini. Kita pasti mati dan di akhirat itu kekal. Nah, orang yang yakin itu selalu memikirkan, kalau berbuat sesuatu gimana nanti saya celaka di akhirat. Kalau saya beramal ini saya akan dapat balasan nanti di akhirat. Nah, orang yang yakin tuh ngitungnya ke sana. Makanya kalau sakit, orang yang yakin dia ingat nih, sakit saya akan menggugurkan dosa. Sedangkan dosa bisa mencelakakan saya. Dengan sakit ini insya Allah saya akan dapat pahala. Pahala itulah yang bisa membantu membuat saya lebih selamat dapat rahmat Allah. Jadi orang cenderung sabar ketika sakit. Sakit ini saya tubuh milik Allah. Allah yang menciptakan saya dan tubuh ini milik Dia. Dan Allah berbuat sekehendaknya terhadap tubuh ini. Tapi Allah maha baik, tidak pernah berbuat zolim. Selama ini pun tidak pernah ada kezoliman dan tidak akan pernah ada. Jadi sakit ini pasti bagian dari kebaikan Allah. Sakit ini bagian dari kasih sayang Allah, bagian dari ampunan Allah. Nah, orang yang yakin begitu. Jadi selalu ingatnya kepada Allah, ganjaran, bahaya dari dosa, dan itu akan merubah perilaku seseorang. Beda dengan yang tidak yakin. Dia lebih suka uangnya disembunyikan daripada disedekahkan. Nanti makin yakin kepada Allah, makin ringan saja mengeluarkan. Dan menghadapi musibah juga tidak ribet. Karena dia tahu musibah itu juga bagian dari karunia bila disikapi dengan benar. Terima kasih. Majelis Talim Nurul Jannah, mana ada di belakang? Terima kasih Bu. Jadi bukan begini, assalamualaikum gitu ya. Karena saya begini nggak tahu balasnya bagaimana. Ibu sekarang begini terus saya begini, asal gimana? Jadi kalau ditanya Majelis Talim Nurul Jannah, assalamualaikum. Jadi saya jelas apa yang harus saya lakukan, ya kan? Coba Majelis Talim Nurul Jannah yang mana ini? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Dari mana ini? Dari Tasik. Alhamdulillah. SMK Pluit Raya. Ya, yang mana? Oh, jadi diacungkan ya. Karena saya juga lihat ini asa nggak mungkin SMK wajah. Akhwat di atas ada. Oh maaf, saya tidak bisa lihat ya. Terima kasih, Masya Allah, semang. Dari mana ini Pak SMK ke sini? Dari Pluit, Masya Allah, Alhamdulillah. Oh iya SMK Pluit ini ya. PT Bina Masyarakat Berirama 17 orang, mana? Ini yang dari Malaysia kah? Purworejo, maaf hadirin, kejauhan ya. Enggak, ini sahabat saya dari Malaysia ngasih tahu ada yang mau datang. Pantas kurang mirip, maaf ya. Yang keempat, Majelis Taklim Nurul Amal 72 orang, mana? Ya, alhamdulillah beliau hanya ada dalam catatan ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi di kalimat hikam yang dijelaskan ada terdengar ketika seseorang sudah mendapatkan keyakinan
itu akan mendapatkan cahaya. Nah, yang dimaksud dengan cahaya ini seperti apa dan bagaimana begitu? Mohon maaf. Nih kalau lampu ini dimatikan ya, gelap, saya sulit mengenal saudara-saudara. Saya juga tidak tahu mana yang membahayakan dan mana yang menyenangkan yang ada di sini. Kalau ini dimatikan, saya melangkah menuju jalan keluar saja sulit. Tapi ketika cahayanya jelas, terang benderang, bisa mengenal. Juga bisa tahu mana yang bahaya, mana yang akan memberikan kesenangan. Dan jalan itu mudah untuk dilalui. Begitulah kalau Allah sudah memberi cahaya di hati kita, mudah mengenal kebenaran itu. Mana yang Allah suka dan mudah untuk menapakinya. Mana yang Allah tidak suka dan punya tenaga untuk menjauhinya. Kan kalau ada ular jelas kita tidak mau. Itu jelas ular, tidak mau kita datengin. Ya kan? Karena ada cahaya, tidak ada cahaya dibelit itu oleh ular. Kurang lebih sederhananya begitu. Jadi orang yang sudah dapat cahaya keyakinan itu beda ya. Melihat uang itu beda. Kalau yang tidak dapat cahaya, lihat uang itu nafsu yang akan suka. Tapi kalau yang dapat cahaya, ini seperti ongkos untuk masuk surga. Dihina orang. Kalau orang yang sudah dapat cahaya hatinya, tidak terluka karena dia tahu ini cuman orang. Tidak ada bahayanya penghinaan dia. Yang memuliakan Allah, yang menjamin rizki Allah, yang ngasih pahala Allah. Apa urusan dengan mulut orang ini? Dia tidak akan mengubah ketentuan Allah untuk kita. Tapi bahkan kita dapat ilmu. Oh, saya tidak boleh menghina seperti orang ini. Ini kesempatan saya latihan sabar. Ini kesempatan bagi saya untuk evaluasi diri. Jangan-jangan saya pernah menghina orang seperti yang saya rasakan sekarang. Ini kesempatan saya tobat. Rasa sakit dihina menjadi penggugur dosa. Ini kesempatan bagi saya untuk membalas kebaikan dengan cara yang lebih baik. Kalau pakai cahaya begitu. Kalau tidak pakai cahaya jangan kurang ajar kamu. Begitu. Jadi beda cara melihatnya satu kejadian. Makasih. Ada lagi? Cukup, terima kasih kalau sudah. Mana masa kemasan yang baru, bapak-bapak? Ada berapa, Pak? 41. Bapak-bapaknya berapa? 10. Ibu-ibunya berapa? Oh, 1:3 ya. Iya, biasa saja, saya hanya ngitung saja, jangan senyum Pak, biasa saja ya. Masya Allah. Yang paling muda siapa bapak-bapak masa kemasan? Ngaku Pak. Nah di sana mentang-mentang masih muda. Berapa muda tuh Pak? 45, pas memasuki masa ya. Yang paling senior Mbah, berapa usia Mbah? 87. Masya Allah. Saya jadi muda nih dengan Mbah. Terima kasih ya Mbah ya. Selama ini saya di pesantren masa paling tua sendiri. Dengan kehadiran Mbah, saya jadi lebih muda Mbah, maaf. Mbah, mengapa usia 87 masih semangat pesantren Mbah? Masya Allah. Mbah boleh pakai ini Mbah, maaf saya mohon maaf saya tanyanya sambil begini ya. Tujuan utama saya ingin menambah bekal yang saya terasa masih kurang. Masya Allah, ingin menambah bekal karena merasa akhirat gitu. Masya Allah, bekal untuk akhirat. Usia 87 berarti Mbah usia dulu lahir Mama Tahun 1933. 33 ya. Wah, masih jelas ingatan beliau. Saya masih ngitung barusan 87 2020. Berarti saya lebih tua ingatannya. Baik Mbah, alhamdulillah. Tahu dari mana pesantren ini, Mbah? Dari WA. Dari WA. Oh. Masih main WA. Maaf ya. Saya hati-hati hadirin ini. Takut kualat. Oh dari WA.
Ya begitu membaca saya langsung berminat dan mencoba menghubungi Darut Tauhid. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, nih Allah menghendaki ini orang ini mau dibikin baik nih oleh Allah, diberikan kebaikan. Cirinya adalah diantaranya yufaqihu fiddin, diberikan kefakihan, paham agama. Masya Allah. Mbah, enggak apa-apa nih, yang lain santrinya muda-muda, Mbah senior, kan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masya Allah. Dengan siapa Mbah kesini pesantren? Saya sendiri diantar oleh anak saya. Diantar oleh anak. Maaf ya kalau saya tanya, sendiri aja, tidak dengan pasangan? Oh, kebetulan istri sudah berpulang. Oh, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amin ya rabbal alamin. Jadi istri sudah berpulang kepada Allah terlebih dahulu ya. Ya semoga nanti bisa bertemu di sorga ya Mbak ya. Dunia pasti berpisah memang. Masya Allah. 40 hari di sini siap Mbah? Siap. Masya Allah. Dari nadanya mah langsung keder yang lain ya. Mungkin ada saran bagi yang belum tua ini Mbah? Ada saran, nasihat bagi saya? Pegangan hidup kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu itu. Nomor satu harus mendekatkan diri ke Allah. Laksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak melaksanakan apa yang dilarangnya. dilarang. Masya Allah. Kenapa berprinsip begitu Mbak? Ya, pertama itu adalah nasihat dari almarhum ayah saya. Waktu saya masih kecil, selalu saya Masya Allah. dibekali itu. Kemudian saya harus selalu menghargai orang lain. Harus menghargai orang lain. Siapapun orang lain itu. Siapapun orang lain itu. Masya Allah. Kemudian harus banyak bergaul dengan orang lain. Masya Allah. Ayah saya kebetulan memberi contoh sendiri. Dan ayahnya memberi contoh sendiri. Saya sering diajak, beliau itu aktif di organisasi. Masya Allah. Jadi Masya Allah. saya kemudian meniru. Berarti luar biasa pendidikan seorang ayah yang tidak hanya menyuruh tapi memberi contoh. Gitu ya Mbah ya? Masya Allah. Terima kasih Mbah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Masya Allah. Inilah Allah gerakan kepada kita hambanya usia 87 daftar pesantren.